Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lilis Turlinasari SPD, mahasiswa Program Profesi Guru dalam Jabatan Kategori 2, Universitas 11 Maret tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian praktek mengajar di kelas 6 di SDITA Taufik Al-Islami dengan mata pelajaran tematik, tema 4, subtema 3, pembelajaran ketiga, mata pelajaran IPA, energi alternatif, dan bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan semangat, berprestasi, berakhlak mulia, Allahu Akbar. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Oke, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ajri dan Saki. Sakit ya, kita doakan semoga Ajri dan Saki segera diberi kesembuhan oleh Allah dan kesehatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, coba perhatikan dulu ke depan. Di sini Ibu memiliki sebuah lagu wajib nasional. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu bersama-sama ya. Suaranya dikeluarkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, alhamdulillah. Nah, itu tadi adalah lagu wajib nasional yang berjudul apa? Indonesia Raya. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku. Kemudian apa lagi? Budaya, agama. Kemudian apa?
adat, dan Indonesia memiliki ratusan bahkan ribuan kepulauan, ya. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya menghargai dan memiliki jiwa nasionalisme terhadap bangsa kita. Untuk apa? Untuk kebaikan kita ke depannya. Kita doakan, kita berdoa bersama-sama semoga Indonesia itu terhindar dari bencana, ya. Karena sekarang itu Indonesia sedang banyak dilanda bencana, ya. Kemudian kita juga doakan untuk negara kita agar negara kita menjadi negara yang damai, tertib dan sejahtera. Amin, ya. Oke. Semuanya coba perlihatkan ke depan. Di sini Bu Lilis memiliki sebuah slide. Coba lihat. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran ketiga. Namun nampaknya belum konsentrasi. Kita konsentrasi dulu ya. Konsentrasi. Semangat? Oke. Coba Ibu ingin cek dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, nah hari ini kita akan belajar tadi tema 4, subtema 3, pembelajaran ketiga mengenai globalisasi dan cinta tanah air. Sebelumnya minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Tematiknya. Tentang rangkaian listrik, kemudian tentang apa lagi? Sebelum PAS kemarin tentang magnet, ya, mengenai rangkaian listrik, ya. Oke, perhatikan dulu, rangkaian listrik itu dihasilkan dari apa? Gelombang elektromagnetik berupa sumber listrik itu sendiri. Nah, sumber listrik itu terdapat dari mana? Banyak, ya, bisa dihasilkan dari angin, dari apa lagi? Panas, apa lagi? Dari gelombang air laut, dari apa lagi? Dari uap, ya. Dan yang terbesar di Indonesia, listrik yang terbesar di Indonesia dihasilkan dari batu bara atau yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga uap, ya, itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali mengenai energi alternatif. Energi alternatif. Tujuannya dari pembelajaran ini kita akan mengetahui apa? Pertama, tujuan dari pembelajaran kali ini kita akan mengetahui energi alternatif. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui bahasa Indonesianya mengenai teks eksplanasi. Dan yang ketiga, kita juga akan melakukan praktikum. Praktikum membuat kompor listrik. Gambar yang pertama, kira-kira apa sih perbedaannya dengan gambar yang kedua? Oke, yang mana yang ada panel suryanya? Yang kedua ada panel surya. Kalau yang pertama ada apanya ini? Ada genteng aja, ya, tidak ada panel surya. Nah, sekarang Ibu tanya, apa itu panel surya? Apa itu panel surya? Ada yang tahu? Alat. Oke, good. Oke, alat atau teknologi kekinian yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Nah, itu adalah panel surya yang biasanya disimpan atau ditaruh di mana? Di atas genteng. Kenapa harus ditaruh di atas genteng? Ya karena terbuka, kan. Kalau di atas kan terbuka, nggak ada gangguan dari manapun, ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana sih cara atap panel surya ini bekerja? Tadi, ya, bisa mengubah energi panasnya dari mana? Dari matahari menjadi energi listrik. Kemudian kira-kira apa manfaat dari penggunaan panel surya ini? Sumber energi alternatif, good job Haikal. Apalagi? Ramah lingkungan, apalagi? Hemat uang, betul ya, hemat uang, ya. Coba lihat, sekarang di sini Ibu memiliki video. Coba perhatikan bersama-sama, ya. Nah,
itu tadi video mengenai panel surya ya. Kita ketahui bersama bahwa tadi matahari itu merupakan energi terbesar yang ada di bumi. Energi itu merupakan kekuatan. Jadi matahari itu memiliki kekuatan yang sangat besar bagi kehidupan yang ada di bumi ya. Tadi panel surya, cara kerjanya bagaimana saja? Menyerap sinar matahari yang kemudian dikumpulkan, ditransfer kemana? Ke baterai, ke inverter, terus dari baterai digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik seperti handphone, apalagi TV, apalagi AC, apalagi kipas, mesin cuci dan banyak ya, dan banyak lainnya. Kemudian tadi dikatakan bahwa selain penggunaan panel surya terdapat juga penggunaan fosil ya. Tadi fosil juga banyak digunakan untuk pembangkit listrik ya, sebagai energi alternatif. Kalian tahu fosil? Fosil itu merupakan sisa makhluk hidup, sisa hewan, tumbuhan, manusia ya, yang telah tertimbun atau terkubur selama jutaan atau ratusan tahun. Nah, ternyata itu bisa dijadikan sebagai bahan bakar selain batu bara ya. Nah, selain itu di sini Bu Lilis memiliki sebuah apa ini namanya? Lemon dan kentang. Nah, lemon dan kentang ini ternyata bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif ya, seperti apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Membuat lemon dan kentang baterai. Ini bisa dijadikan baterai loh, sehingga bisa menyalakan alat-alat elektronik, bisa menyalakan lampu ya, dan bisa menyalakan alat elektronik lainnya. Selain itu, di sini juga Ibu memiliki ini, maaf Ibu bungkus, ini merupakan kotoran hewan, kotoran kambing, kotoran sapi ya, yang biasanya kalian mungkin gunakan untuk pupuk tanaman. Nah, ternyata kotoran kambing, kotoran sapi ini ternyata bisa dijadikan sebagai bahan bakar atau energi alternatif, yaitu biogas atau biomasa. Nah, apa itu biogas dan biomasa? Kalian tahu gas? Nah, itu ya, menghasilkan gas ini tuh ya. Kemudian ada lagi di sini, coba lihat. Ibu memiliki sebuah kardus ya. Ini namanya kompor matahari. Tadi dikatakan bahwa matahari itu merupakan energi terbesar yang ada di bumi. Nah, ternyata energi juga bisa dijadikan sebagai bahan atau sumber untuk memanaskan makanan menggunakan kompor matahari ini, bukan kompor listrik ya, ini kompor matahari. Coba lihat, ini alat bisa memasak makanan tentunya dengan bantuan sinar matahari. Ya, di sini alatnya dilapisi aluminium foil dan ada titik hitamnya di tengah-tengah. Lalu kenapa Bu kok dibungkus pakai plastik ditutup? Nah, untuk mencari tahunya kita akan melakukan percobaan nanti ya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Tidak ada. Coba lihat di depan. Ibu memiliki sebuah teks eksplanasi. Coba lihat semuanya ke depan. Lakeisha, coba duduknya yang tegak. Ini judulnya apa? Mengapa panel surya penting untuk pembangkit listrik tenaga matahari? Nah, oke, kita baca bersama-sama. Paragraf pertama dibaca oleh Fadil. Dari sini sampai sini. Lampu, menggunakan lampu, mengisi smartphone,
dan teman-teman. Oke, stop. Paragraf kedua dibaca oleh Ryan. Sampai sini. Oke, stop. Dilanjutkan oleh Aira. Dari sini sampai sini. Oke, semuanya coba lihat ke sini. Perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira kalian bisa melihat ini gambar apa? Oke, kincir. Kemudian apa lagi? Ada kincir, ada panel surya. Ya, ini merupakan gambar dari pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga banyu, PLTA atau PLTB. Biasanya kita sebut. Lihat, ini banyak sekali ya. Dan disimpannya itu ada di lahan yang luas. Ya, fungsinya apa ini? Untuk menghasilkan listrik. Nah, Ibu mau tanya sekarang, kira-kira negara apa yang disebutnya sebagai negara kincir angin? Belanda. Sebagian besar negara Belanda itu menghasilkan listrik dari tenaga angin atau tenaga banyu. Ya, nah ternyata kincir angin itu tidak hanya terdapat di Belanda, ternyata ada juga di Tasik ya. Nah, di Ciheras. Ciheras ini ada di mana? Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Cipatujah. Kalian tahu Cipatujah? Oke, daerah itu merupakan daerah panas, daerah pantai. Nah, ternyata daerah pantai itu banyak anginnya, makanya dibuatlah pembangkit listrik tenaga angin ya. Kita kembali lagi ke sini. Ini kincir angin yang ada di Ciheras. Kira-kira siapa yang membuat ini? Apakah orang luar negeri? Oke, orang Padang katanya. Siapa orang Padang? Oke, ternyata nah, Ibu mau memperkenalkan nih yang membuat energi alternatif PLTB, pembangkit listrik tenaga banyu di Kabupaten Tasikmalaya. Di sebagian besar wilayah Indonesia adalah orang ini. Namanya siapa dia? Namanya Ricky Elson. Ricky Elson ini merupakan salah satu ilmuwan yang dimiliki oleh Indonesia dan beliau merupakan pelopor dari mobil listrik pertama yang ada di Indonesia. Ya, yang disebut dulu ada juga Tucuksi, kemudian ada juga Selo dan Gendis, itu mobil listrik. Nah, ternyata bukan ke mobil listrik aja. Ricky Elson ini ternyata tadi banyak sekali membuat PLTB, pembangkit listrik tenaga banyu, dan panel surya itu di sebagian besar wilayah Indonesia. Dilihat dulu ya. Nah, ini percobaan membuat kompor listrik. Nanti kita akan membuat kompor listrik seperti ini. Oke. Nah, Ibu udah membagi kalian dalam kelompok ya. Ada kelompok baja, kelompok nikel, ini kelompok batu bara, ada kelompok besi, dan yang terakhir ada kelompok kobalt. Nah, sekarang dalam kelompoknya coba keluarkan alat dan bahannya. Yang pertama, Ibu mau cek dulu, mana kardusmu? Mana semangatmu? Oke, sekarang kardusnya coba kalian lapisi dalamnya dengan menggunakan aluminium foil. Ya, bawa aluminium foilnya.
Ada yang tidak bawa? Tidak bawa, oke. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Silahkan lapisi dalam kardusnya menggunakan aluminium foil. Nah, coba gunting dulu ininya. Ayo Haikal, mana? Ayo Haikal. Iya. Iya, nanti dibilang kita. Gunting dulu ininya. Udah, it's okay, nggak apa-apa. Segini aja. Tolong pegang Gugum, Faiz. Nah, kita bentangkan ya, kita tempelkan. Sip. Nah. Tahan, bentar. Faiz tahan, Faiz. Nah, sip. Sudah ya, semuanya sudah? Oke. Nanti kalian isi ya. Kalian isi bagaimana cara pengerjaannya bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi dan IPA praktikum membuat kompor listrik. Oke, sudah semuanya ya. Kalau sudah kita keluar. Oke, nanti. Gak apa-apa. Coba semuanya. Konsentrasi. Halo. Halo. Oke, kita bawa kompor kita keluar. Nanti di luar Ibu akan menjelaskan kenapa bisa matang makanannya ya. Oke, kita keluar. Yuk bawa kompornya keluar kelas. Ayo. Ayo Gugum, ayo. Ayo sini ya, bawa ke sini. Ayo Faiz, semuanya boleh membentuk lingkaran dulu. Dalam hitungan 5, lingkaran sudah terbentuk ya. Kardus yang tadi telah dilapisi aluminium foil. Ya, perhatikan semuanya. Aluminium foil ini merupakan alat atau bahan yang mudah sekali menyerap panas. Ya, ini merupakan benda atau bahan kertas yang mudah sekali menyerap panas. Ya, nah kenapa harus diberi karton hitam di dalamnya? Nah, ya betul untuk diserap. Nah, nanti matahari yang bersinar, boleh diperhatikan dulu, matahari yang bersinar, panasnya akan ditangkap oleh aluminium foil, akan diserap oleh aluminium foil, dan akan dipusatkan di titik hitam. Nah, makanya kenapa makanannya disimpan di tengah-tengah, agar panasnya itu sempurna. Ya, nah selain itu, kenapa juga harus ditutup oleh plastik sih? Agar tadi berfungsi atau membantu memusatkan panasnya itu ke mangkuk yang ada makanannya. Ya, itu. Nah, kita simpan di sini selama kurang lebih 10-15 menit. Kita lihat apa yang terjadi. Kira-kira margarin atau menteganya ini akan mencair atau meleleh apa tidak? Oke, kita buktikan nanti. Sekarang kita tunggu dulu tadi 10-15 menit. Sekarang kita kembali lagi ke kelas untuk mengisi LKPD. Ya, kita ke kelas lagi. Yuk, ke kelas lagi yuk. Biarin aja ininya, nggak usah di... Ayo, ayo. Ibu beri waktu 10 menit. Ayo semuanya diisi. Tulisan di percobaannya membuat. Ibu minta kelompok
Oke, kelompok ini kelompok apa? Oke, kelompok besi. Coba maju ke depan, Atar. Semuanya perhatikan ya, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang mainin barang-barang di atas meja. Tujuan mengetahui cara kerja dari kompor tenaga matahari. Alat dan bahan: kardus bekas, aluminium foil, gunting, selotip, karton hitam. Langkah percobaan: siapkan alat dan bahan, tempelkan lapisi sisi dalam kardus menggunakan aluminium foil. Plastik. 3. Tempelkan karton hitam di tengah-tengah kardus. 4. Simpan mangkuk berisi mentega di atas karton hitam. 5. Tutup kardus bagian atas menggunakan plastik warp. 6. Simpan kardus di bawah sinar matahari. 7. Tunggu 10-15 menit. 8. Lihat apa yang terjadi. Kesimpulan: matahari akan memancarkan sinarnya ke arah kompor listrik. Panas matahari akan diserap oleh aluminium foil yang kemudian akan dipusatkan di titik hitam. Ini menyebabkan makanan akan matang. Oke, boleh lihat kardusnya? Boleh Fatimah, teman kelompoknya boleh maju ke depan. Coba perlihatkan ke teman-temannya ya, sudah matang atau belum? Ini udah matang menteganya, ini karena panas matahari tadi ya Fatimah ya? Oke, yang pertama yaitu Rayyan, Hajni, dan Askal. Yang kedua Askia, Dea, dan Aira. Dan yang ketiga, tadi siapa yang ketiga? Ibu belum sempat lihat. Nah, nanti nilai yang dibawa KKM nanti kita akan melakukan pengayaan besok ya. Sekarang boleh ditutup dulu handphonenya. Handphonenya boleh ditutup dulu. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian senang tidak? Senang. Oke, alhamdulillah kalau senang ya. Nah, coba Ibu ingin tahu dong kesimpulannya apa sih yang dapat kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Tadi kita belajar apa saja? Apa, Aira? Membuat kompor panel surya, kemudian apa lagi? Ya. Kemudian apa lagi? Tadi bahasa Indonesianya tentang apa? Teks eksplanasi. Nah, ternyata energi alternatif yang dapat dijadikan untuk energi listrik itu banyak ya. Tadi ada matahari. Matahari itu bisa dijadikan energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, ada apa lagi tadi? Tenaga angin atau tenaga banyu. Apalagi? Dari fosil juga bisa ya, dari kotoran hewan itu juga bisa. Nah, bahasa Indonesianya tentang teks eksplanasi, kalian tadi sudah bisa menyimpulkan inti dari paragraf teks eksplanasi mengenai pembangkit listrik tenaga matahari. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk besok pembelajarannya itu masih di tema 5, pembelajaran subtema 3, dan pembelajaran keempat. Kalian silakan pelajari kembali materi untuk besok. Paham? Oke, kalau sudah paham, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita berdoa, pesan moral yang ingin Ibu sampaikan, semuanya perhatikan. Seperti Ricky Elson tadi, seperti ilmuwan Indonesia tadi, Ibu harap di sini kalian kelak kalau sudah besar kalian bisa menggapai cita-cita kalian, harapan-harapan kalian ya, tentunya yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara belajar yang rajin, kemudian hormat pada orang tua dan tak lupa berdoa. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau paham kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Gumilar. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'auzidni an askurani
an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Bu Lilis ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kegiatannya kalian boleh langsung ke GOR untuk mendengarkan ya. Ada simulasi bencana dari BPBD, boleh langsung ke GOR aja ya. Boleh pakai sendal boleh.